Ia tidak menunggu menjadi miskin untuk bersedekah. Justru di saat hartanya sangat banyak, ia semakin takut kepada Allah. Ia khawatir kekayaan dunia menjadi sebab tertahannya derajatnya di akhirat. Inilah kisah kehidupan Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang kaya raya, rendah hati, dan dijamin surga. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling mulia, paling dermawan, dan termasuk golongan manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi. Ia dikenal sebagai saudagar besar kaum muslimin, namun kekayaannya tidak pernah membuat hatinya terpaut pada dunia. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdu Auf bin Al-Harits Az-Zuhri Al-Quraisy. Ia berasal dari kabilah Quraisy, Bani Zuhrah, satu kabilah dengan ibunda Rasulullah. Sebelum masuk Islam, namanya adalah Abdu Amr. Setelah memeluk Islam, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdurrahman, yang berarti hamba Allah yang Maha Pengasih. Abdurrahman bin Auf termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ia memeluk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jauh sebelum Islam tersebar luas di Makkah. Sejak awal masuk Islam, Abdurrahman bin Auf langsung menghadapi berbagai ujian. Ia mengalami tekanan, cemoohan, dan pemboikotan dari kaum Quraisy. Namun semua itu tidak membuat imannya goyah. Ia tetap teguh memegang Islam meskipun harus kehilangan banyak kenyamanan hidupnya. Ketika perintah hijrah ke Madinah datang, Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang segera memenuhi seruan itu. Ia meninggalkan harta, rumah, dan bisnisnya di Makkah demi mempertahankan imannya. Sesampainya di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan seorang sahabat Ansyar yang sangat mulia, yaitu Sa'id bin Rabi radhiyallahu anhu. Sa'id bin Rabi dengan penuh keikhlasan berkata kepada Abdurrahman, "Aku adalah orang Ansyar yang paling banyak hartanya. Aku akan membagi 2 hartaku untukmu. Dan lihatlah 2 istriku, jika engkau berkenan, akan aku ceraikan salah satunya, lalu engkau dapat menikahinya." Namun Abdurrahman bin Auf menunjukkan kemuliaan akhlak dan harga diri seorang mukmin. Ia menolak semua pemberian itu dengan lembut dan berkata, "Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar." Inilah titik awal keteladanan Abdurrahman bin Auf sebagai seorang muslim yang bekerja keras, mandiri, dan menjaga kehormatan dirinya. Ia mulai berdagang di pasar Madinah dengan sangat sederhana. Ia membeli, menjual, dan memutar modal kecil dengan kejujuran dan amanah. Tidak butuh waktu lama, Allah pun melapangkan rezekinya. Sedikit demi sedikit, usaha Abdurrahman bin Auf berkembang. Ia kembali menjadi saudagar besar, bahkan menjadi salah satu orang terkaya di Madinah. Namun yang luar biasa, kekayaannya tidak membuatnya lupa kepada Allah. Abdurrahman bin Auf bukan hanya pedagang yang sukses, tetapi juga mujahid sejati. Ia turut serta dalam Perang Badar, perang besar pertama dalam sejarah Islam. Ia juga ikut dalam Perang Uhud, Khandaq, dan berbagai peperangan bersama Rasulullah. Dalam Perang Uhud, Abdurrahman bin Auf mengalami luka-luka yang cukup parah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia menderita banyak luka di tubuhnya dan kakinya sempat pincang karena luka peperangan. Hal ini menunjukkan bahwa ia bukan sahabat yang hanya menikmati kenyamanan dunia, tetapi juga siap mengorbankan jiwa dan raganya demi Islam. Salah satu keutamaan terbesar Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah bahwa ia termasuk dalam Al-Ashrah Al-Mubasysyarun Bil Jannah, yaitu 10 sahabat yang secara langsung disebut oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang dijamin masuk surga. Di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair,
Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf. Jaminan surga ini bukan karena harta, bukan karena keturunan, tetapi karena iman, keikhlasan, dan pengorbanannya. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai salah satu sahabat paling kaya. Namun kekayaannya justru menjadi sarana ibadah. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa ia sering menyumbangkan hartanya dalam jumlah yang sangat besar untuk kepentingan Islam. Pernah suatu hari, Abdurrahman bin Auf membawa 500 ekor unta yang penuh muatan barang dagangan ke Madinah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar suara rombongan kafilah itu, ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak." Ucapan ini bukanlah celaan, melainkan peringatan betapa beratnya hisab bagi orang yang memiliki harta melimpah. Mendengar hal itu, Abdurrahman bin Auf langsung berkata, "Jika aku masuk surga dengan merangkak, maka aku akan berusaha agar tidak merangkak." Lalu ia menyedekahkan seluruh kafilah dagangnya itu di jalan Allah. Dalam riwayat lain, ia pernah menyedekahkan 40.000 dinar, pernah membebaskan puluhan budak, serta memberi makan dan membantu para sahabat yang membutuhkan. Ia tidak menunggu menjadi miskin untuk bersedekah. Justru di saat hartanya sangat banyak, ia semakin takut kepada Allah. Kerendahan hati dan rasa takut kepada hisab. Meskipun sangat kaya, kehidupan Abdurrahman bin Auf sangat sederhana. Suatu ketika, di hadapannya dihidangkan makanan yang lezat. Ia menangis. Ketika ditanya, ia berkata, "Mus'ab bin Umair telah wafat, padahal ia lebih baik dariku. Ia tidak mendapatkan kain kafan yang cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Aku khawatir kebaikan-kebaikan kami telah disegerakan di dunia." Tangisan itu menunjukkan betapa takutnya Abdurrahman bin Auf terhadap hisab Allah, meskipun ia telah dijamin masuk surga. Ia khawatir kekayaan dunia menjadi sebab tertahannya derajatnya di akhirat. Peran Abdurrahman bin Auf dalam masa setelah wafat Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf tetap menjadi sahabat besar yang sangat dihormati. Ia termasuk orang-orang yang memiliki kedudukan penting dalam musyawarah kaum muslimin. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelang wafat, ia membentuk majelis syura yang terdiri dari 6 sahabat besar. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Dalam peristiwa pemilihan khalifah setelah wafatnya Umar, Abdurrahman bin Auf memegang peranan yang sangat penting sebagai penengah. Dengan penuh amanah dan keikhlasan, ia menanyakan pendapat kaum muslimin dan akhirnya menguatkan pilihan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Ia tidak mencari jabatan, tidak mengejar kekuasaan, dan tidak memanfaatkan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, sekitar tahun 32 Hijriah. Ia wafat dalam usia yang lanjut, setelah melewati kehidupan panjang penuh jihad, dakwah, pengorbanan, dan sedekah. Ia meninggalkan harta yang sangat banyak. Namun yang lebih besar dari itu semua adalah warisan keteladanan, tentang bagaimana seorang muslim boleh kaya, tetapi tidak diperbudak oleh kekayaannya. Kisah hidup Abdurrahman bin Auf mengajarkan kepada kita bahwa Islam tidak memerintahkan umatnya untuk miskin, tetapi memerintahkan umatnya untuk tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Ia adalah contoh sempurna tentang iman yang kokoh, kerja keras, kejujuran dalam usaha, kelapangan hati dalam berbagi, dan ketakutan yang mendalam kepada Allah. Semoga Allah meridai Abdurrahman bin Auf, mengumpulkan kita bersamanya di surga, dan menjadikan kisah hidupnya sebagai cermin bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia.